Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayati dari kelompok 6 dan teman-teman saya yang bernama Dewi Nur Aini dan Risma Maulida Yulianingrum. Kami akan membahas tentang pemahaman pengendalian internal. Nah, kenapa kita harus memahami pengendalian internal? Karena pengendalian internal itu sendiri merupakan suatu faktor yang menentukan keandalan dari laporan keuangan suatu entitas. Nah, sebagai auditor, kita hendaknya mengetahui segala informasi secara mendetail tentang laporan keuangan suatu entitas yang akan kita audit. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang standar pekerjaan lapangan kedua. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang standar pekerjaan lapangan kedua, hendaknya kita mengetahui dulu apa itu pengendalian internal. Nah, pengendalian internal itu menurut SA seksi 319 tentang pertimbangan atas pengendalian internal dalam audit laporan keuangan pada paragraf 06 mendefinisikan sebagai berikut. Pengendalian internal sebagai suatu proses. Nah, suatu proses ini berarti pengendalian internal itu adalah proses yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan personel lain. Ini menunjukkan bahwa pengendalian internal ini dijalankan oleh orang dan bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi yang mencakup Dewan Komisaris, Manajemen, dan personel lain, serta yang selanjutnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan, yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi. 3 golongan ini merupakan tujuan dari pengendalian internal. Nah, pengendalian internal ini diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan yang mutlak, memadai ya, bukan mutlak, bagi manajemen dan Dewan Komisaris entitas. Serta yang terakhir tadi kalimatnya adalah efektivitas dan efisiensi operasi. Ini merupakan tujuan dari pengendalian internal untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan, yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Selanjutnya, keterbatasan pengendalian suatu entitas. Nah, pengendalian internal suatu entitas pasti memiliki keterbatasan, salah satunya dari beberapa yaitu kesalahan dalam pertimbangan, kedua gangguan, 3 kolusi, 4 pengabaian oleh manajemen, yang kelima yaitu biaya lawan manfaat. Kesalahan dalam pertimbangan ini biasanya dilakukan oleh manajemen dan personel lain. Kenapa manajemen dan personel lain bisa salah dalam menentukan pertimbangan? Karena di sini biasanya ada informasi yang tidak memadai serta keterbatasan waktu dan atau tekanan lain. Yang kedua yaitu gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan. Yang ketiga yakni kolusi. Kolusi ini tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen ini bisa saja mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah, seperti keuntungan pribadi manajer, terus penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan yang semu. Contohnya yakni manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya sendiri. Nah, ini kan dia untuk kepentingan dia sendiri biar dapat keuntungan yang lebih tinggi. Yang kelima, biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk pengoperasian pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas pengendalian suatu entitas perusahaan? Yang pertama, manajemen. Kedua, komisaris atau dewan audit. Yang ketiga, auditor intern.
Yang keempat, personel lain entitas. Yang kelima, auditor independen. Dan keenam, pihak luar. Selanjutnya, apa saja sih unsur pengendalian internal? Nah, menurut seksi 319 pertimbangan atas pengendalian internal dalam audit laporan keuangan paragraf 07. Nah, tadi kan paragraf 06. Sekarang 07. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penaksiran risiko. 3. Informasi dan komunikasi aktivitas pengendalian. Dan kelima, pemantauan. Selanjutnya yaitu tentang pemahaman atas pengendalian intern dan pengujian pengendalian. Secara umum, auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern pada suatu perusahaan yang akan diauditnya untuk merencanakan pengauditannya. Pemahaman auditor tentang pengendalian intern yang berkait dengan suatu asersi digunakan dalam kegiatan yang biasanya seperti ini. Yang pertama, kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan. Yang kedua, salah saji material yang potensial akan terjadi. Yang ketiga yaitu risiko deteksi. Dan yang keempat, perancangan pengujian substantif. Sebagai contoh, biasanya semisal pemeriksaan pada asersi keberadaan kas, maka auditor perlu mengetahui tentang pengendalian intern asersi keberadaan kas pada suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu 3 macam prosedur dalam pemahaman atas pengendalian intern yang digunakan auditor. Biasanya meliputi 1. Mewawancarai karyawan perusahaan berkaitan dengan unsur pengendalian. Yang kedua, melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan yang berada di perusahaan. Yang ketiga yaitu melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan. Dari informasi di atas bisa menghasilkan 1. Rancangan berbagai kebijakan dan prosedur dalam tiap-tiap unsur pengendalian. Yang kedua, apakah kebijakan dan prosedur tersebut benar-benar dilaksanakan? Seperti itu. Selanjutnya yaitu pemahaman atas pengendalian intern. Yang pertama, pemahaman atas lingkungan pengendalian intern, di mana informasi dan komunikasi serta aktivitas pengendalian, informasi tentang lingkungan pengendalian internal umumnya tidak dilakukan dengan dokumentasi yang memadai. Dan yang kedua yaitu pemahaman atas penaksiran risiko, di mana manajemen mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan secara wajar dan kepedulian manajemen pada risiko tersebut. Yang ketiga yaitu pemahaman atas informasi dan komunikasi, di mana sistem informasi entitas menentukan risiko salah saji dalam laporan keuangan. Yang keempat yaitu pemahaman atas aktivitas pengendalian, yang umumnya diperoleh auditor bersamaan dengan pengumpulan informasi mengenai lingkungan pengendalian intern dan aktivitas pengendalian. Yang terakhir yaitu pemahaman atas pemantauan, di mana auditor harus memahami jenis aktivitas yang dilakukan oleh klien untuk memantau efektivitas pengendalian intern untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal. Selanjutnya yaitu pengujian pengendalian. Yang pertama, pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi tertentu. Pengujian transaksi tersebut dapat berupa yang pertama, pengamatan terhadap cek dan surat pemberitahuan dari debitur yang dilakukan oleh fungsi penerimaan surat. Yang kedua, pengamatan terhadap pembuatan bukti store bank. Yang ketiga, pengamatan penyetoran cek ke bank. Yang keempat, yaitu pemeriksaan atas pencatatan penerimaan kas dari debitur ke dalam kartu piutang debitur yang bersangkutan dan ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang kedua, yaitu pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat, di mana auditor harus memilih transaksi tertentu, kemudian mengikuti pelaksanaannya sejak awal sampai akhir, melalui dokumen-dokumen yang dibuat dalam transaksi tersebut dan pencatatan dalam catatan akuntansi. Dan yang terakhir yaitu pengujian tingkat kepatuhan. Dalam hal itu, auditor dapat menempuh prosedur audit sebagai berikut. Yang pertama, mengambil sampel bukti kas masuk dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukungnya. Yang kedua yaitu melaksanakan pengujian yang bertujuan ganda, yang merupakan kombinasi antara pengujian yang ditujuannya untuk menilai efektivitas pengendalian intern dan pengujian yang tujuannya menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, 3 cara yang digunakan auditor dalam mendokumentasikan informasi pengendalian intern.
Yang pertama yaitu kuesioner pengendalian intern baku. Yang kedua, uraian tertulis. Dan yang ketiga yaitu bagan alir sistem. Selanjutnya, sumber informasi yang digunakan oleh auditor dalam melakukan audit terhadap pengendalian intern kliennya. 1. Bagan organisasi dan deskripsi jabatan. 2. Buku pedoman akun. 3. Buku pedoman sistem akuntansi. 4. Permintaan keterangan kepada karyawan inti. Yang kelima, permintaan keterangan kepada karyawan pelaksana. 6. Laporan kertas kerja dan program auditor intern. 7. Pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, dokumen, peralatan mekanis, dan media lain yang digunakan untuk mencatat transaksi. 8. Laporan mengenai rekomendasi perbaikan pengendalian intern dan laporan auditor tahun sebelumnya yang telah diterbitkan. Selanjutnya yaitu hasil pemahaman terhadap pengendalian intern. Hasil pemahaman auditor atas pengendalian intern dicantumkan dalam suatu kertas kerja yang berisi kelemahan dan kekuatan pengendalian intern. Pengaruh kelemahan dan kekuatan pengendalian intern tersebut terhadap luas prosedur audit yang akan dilaksanakan dan rekomendasi yang ditujukan kepada klien untuk memperbaiki bagian-bagian yang lemah dalam pengendalian intern. Yang terakhir yaitu audit intern atau internal auditing. Tujuan auditor intern melaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu 1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern dan mendorong penggunaan pengendalian intern yang efektif dengan biaya yang minimum. 2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi. Yang ketiga yaitu menentukan sampai seberapa jauh kejayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. 4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan. Yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan.